saat ini saya bersama dengan Pak Profesor Sarwiti. Beliau adalah warga lereng Merapi ya Pak ya? Ya betul, saya cuma 300 meter iya, di sini. 300 meter dari apa namanya dan masuk masuk KRB 3 ya Pak ya? Masuk ya. Nah ini Pak Sarwiti ini sebagai pengarah BNPB ya Pak, terkait dengan erupsi ini Pak 2021 ini Pak, endingnya dan mungkin terkait dengan mitigasi bencana gimana Pak? Jadi begini ya, kalau dalam konsep penanggulangan bencana itu kan ada siklusnya pra bencana ya, saat bencana atau emergensi, setelah itu ada pasca bencana. Jadi ini memang karena Merapi itu di sisi lain adalah barokah yang besar, tapi di sisi lain kan merupakan sesuatu ancaman, bisa menjadi bencana kalau kita tidak memanage ya, mengelola dengan baik ya. Sehingga memang Merapi ini sudah menjadi target di nasional dan lokal juga, termasuk Sleman itu menjadi target untuk antisipasi dari dampak negatif dari Merapi ya. Karena Merapi kalau misalnya saja kita hanya ambil barokahnya, lupa bencananya, itu berbahaya begitu ya. Dan itu tetangga-tetangga saya, saudara saya berapa yang korban di situ ya, di daerah situ tahun 94 terutama. Yang tanggal 22 November ya. ya. 22 itu. Iya. Saya pas itu di Amerika, di New York masih. Tapi saya shock gitu karena tempat itu yang namanya Gerdu Pandang, tempat untuk nonton saya juga termasuk lebih dekat lagi dari situ. Dan ternyata sampai menjangkau di sana karena kita tidak tahu alurnya, ternyata alur Sungai Boyong itu bagian dari alur yang keras. Dan kalau kita lihat dari sejarah atau tempat-tempat di sini kan batu-batu besar itu di sini juga ya. Iya. Nah itu dulu permainan saya di daerah sinilah sampai saya itu apal Merapi itu banyak ada petak kletra, ada daerah Bedengan, ada daerah Patok Alap-alap, ada Gimbal sana, ada Tunggul Larum, sebelah sana lagi ada namanya Geneng ya. Nah itu saya kadang sampai sana, tapi teman-teman yang lebih banyak di sana. Kalau saya hanya sampai Kletak, sampai Alas Bingungan itu saja. Tapi pengenalan Merapi memang Merapi itu unik. Gitu. Merapi unik ya. Sampai ada 6 pos Pak ya untuk mengelilingi itu ya Pak. 6 pos pengamatan itu Pak ya. Betul. Betapa hebatnya Merapi ini ya. Merapi ini kan unik ya. Makanya saya selalu menawarkan bahwa ada orang-orang yang menekuni tentang Merapi. Kalau saya sudah gempa jadi lebih luas dari itu. Tapi Merapi sendiri saya menekuni hanya karena sebagai warga masyarakat yang harus mengenali Merapi itu, gitu ya. Yang harus mengenali Merapi itu. Jadi bukan suatu khusus. Maka saya tawarkan kepada teman-teman ini dari Fakultas Hukum. Tolong kalau ada Fakultas Hukum yang tentang undang-undang yang bagaimana menata Merapi ini dengan baik, sudah itu seluruh dunia Anda akan menjadi referensi. Kalau yang lain-lain hukum tata negara pidana dunia sudah terlalu banyak. Pak, terkait dengan Bapak ya di BNPB ini Pak ya, terkait dengan mitigasi bencana Merapi ini Pak ya. Kira-kira apa yang perlu diwaspadai Pak dari erupsi 2021 ini Pak? Jadi dalam konsep BNPB yaitu penanggulangan bencana menggunakan paradigma PRB, pengurangan risiko bencana. Apa yang harus dikurangi risiko agar risiko bencana itu menjadi kecil bahkan nol. Ada ancamannya adalah gunung. Kita harus kenali dulu jenis ancaman Merapi itu, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ada ancaman primer, ada ancaman sekunder, ada ancaman tersier dan seterusnya, nanti dikembangkan sendiri. Setelah itu ada namanya komponen kerentanan ya. Jadi kalau kerentanannya suatu masyarakat rentan ya, mungkin bangunannya juga rentan, arah-arahnya juga rentan, sistem evakuasi bisa rentan, nanti itu akan menimbulkan risiko yang lebih besar. Sebaliknya kalau itu kita tata, kerentanan kita turunkan, itu banyak komponen juga, subkomponen di situ, maka risiko bencana itu akan menjadi semakin kecil. Nah yang terakhir itu ada faktor kapasiti, kapasitas masyarakat di sini. Ini tidak hanya harus mengenali, tapi nanti harus ada simulasi-simulasi. Itu saya sejak kecil itu sudah sering ikut simulasi dulu ya. Pak, terkait dengan mapping yang saat ini dibuat oleh BNPB Pak, terkait erupsi 2021 ini endingnya apa ini Pak mappingnya? Jadi mappingnya yang jelas kan nanti kita di sini ada namanya, nanti ada kita pantau ya. Nanti seberapa dampaknya diperkirakan oleh para ahli dari BPPTK sebagai sumbernya ya, nanti terus dianalisis oleh BNPB, terus kira-kira dampaknya seperti apa lah. Mana-mana yang harus diungsikan, terus mana-mana nanti misalnya pada suatu saat nanti skalanya lebih besar dari yang diperkirakan nanti, dan
ditengarai ada wilayah-wilayah yang nanti itu adalah permanen berbahaya, maka itu harus ada relokasi. Itu ada pada bagian-bagian yang memang permanen, yang teknologi belum bisa menjangkau begitu ya. Nah Ya. itu. Oke. Oke pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Pak Sarwidi ya. Pak Sarwidi ini sekaligus ahli gempa ya, Yeah. ahli gempa, dan beliau juga warga lereng Merapi ya, jadi sangat hafal dengan siklus Merapi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Siap. Ya, kita tunggu saja siklus Merapi. Merapi punya gawe, Ya, gawe. punya gawe. Dan itu memang tugasnya. Tugasnya Kita ya. tugasnya tiap hari bekerja. Iya. Mereka juga ditugaskan Tuhan untuk bekerja, Untuk untuk bekerja. melindungi manusia ini supaya Iya. nanti bumi ini seimbang energinya. Dan berkah semuanya Pak ya. Berkah semuanya. Memberikan berkah semuanya. Iya, itu yang harus kita. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Iya. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.